dalam ibadah kami, hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Karena kami percaya, kami menyembah Tuhan bukan karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami menyembah Tuhan karena memang Kau layak, pribadimu layak untuk disembah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja. Kasih-Mu kasih yang kekal yang Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan Engkau mendidik kami dalam kebenaran-Mu. Dan jadikan kami Tuhan bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sebelum kita ambil perjamuan kudus, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Amin. Bapak Ibu siap untuk melakukan firman Tuhan? Sebab kalau mendengar firman tanpa melakukannya, maka firman Tuhan itu tidak punya efek, tidak punya dampak apa-apa. Hanya selain menambahkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan saja. Tapi tidak mengubahkan hidup kita. Jadi firman Tuhan itu harus kemudian diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk belajar lebih dalam lagi, saya mau tunjukkan satu hal. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti tahu apa ini. Ya, ada yang tidak tahu? GPS, Global Positioning System. Ya, sebuah sistem navigasi yang memandu kita untuk bisa sampai di tempat tujuan. Ya, Bapak Ibu ada yang tidak ngerti, mungkin yang 70 tahun ke atas mungkin jarang melihat ini. Tapi rata-rata saya percaya ini bukan hal yang langka, tapi ini sudah umum diketahui oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu, ini ada di setiap HP Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi salah satu aplikasi yang memang disiapkan buat semua pengguna HP, baik Android maupun yang pakai iOS. Nah, baik Bapak Ibu, kalau pertama kali Bapak Ibu buka GPS, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan yang pertama? Boleh tahu? Halo? Selfie? Oh bukan, apa? Halo? Hah? Percaya? Enggak, apa yang kita lakukan? Iya, apa yang kita lakukan yang pertama apa? Kita menetapkan tujuannya, betul? Iya kan, begitu kita buka, kita menetapkan tujuan kemana kita akan pergi. Ya, nah Bapak Ibu biasanya kalau kita menetapkan sebuah tujuan, tentu tujuan yang kita mau capai itu adalah paling tidak satu lokasi atau satu tempat yang belum kita kuasai sepenuhnya. Atau yang kedua, memang kita belum pernah ke tempat itu. Sehingga kita perlu dipandu oleh navigasi ini supaya kita tidak banyak buang waktu, kita bisa tiba dalam perjalanan yang tepat. Dalam waktu yang tepat juga. Ya, nah saya percaya Bapak Ibu yang seringkali pakai ini untuk pergi ke Selawi ndak usah pakai ini. Betul? Ya, karena kan kita sudah tahu jalannya. Untuk ke Tegal nggak usah buka Google Map, nggak usah pakai GPS. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu tempat itu. Ya, nah lain halnya Bapak Ibu, kalau kita mau pergi ke satu tempat yang kita belum pernah ada di sana, belum pernah melakukan perjalanan di sana, kita butuh yang namanya GPS, ya, yang memandu kita bisa sampai ke tempat. Nah, bulan Desember yang lalu saya tuh diminta pelayanan di salah satu kecamatan, entah kecamatan atau kelurahan, ya, desa, kelihatannya desa, ya, namanya Desa Purbo. Ya, di Pekalongan tapi naik lagi. Nah, saya menggunakan GPS. Pertama kali untuk supaya saya tidak telat sampai di sana, saya langsung ketik
Purbo, ya, Kabupaten Pekalongan. Doa, saya lihat perjalanan 2,5 jam. Saya coba perbesar, wah, melewati gunung-gunung dan ternyata memang jauh naik ke atas. Bapak Ibu, nah ketika saya menggunakan GPS, saya bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semalam tuh saya iseng-iseng, saya buka GPS lagi. Saya ketik tujuan IKN. Wah, ya, Bapak Ibu tahu IKN? Ibu Kota Nusantara di Penajam, daerah Samarinda. Nah, tentu dari sini nggak ada petanya, ya kan? Saya lalu ketik lokasi awal. Saya ketik Samarinda. Gitu. Saya pernah ada di Samarinda, jadi saya coba. Oh, saya belum pernah ke Penajam. Saya pernah sampai ke Sangatta, tapi belum pernah sampai. Saya pernah sampai ke Kutai, tapi belum pernah sampai ke lokasi ini. Jadi saya coba lihat gitu kan. Wah, saya ditunjukkan arah 2 jam lebih. Saya lihat lewat tol, tapi kok jalannya juga berkelok-kelok, ya. Tapi GPS ini telah menunjukkan lokasinya dan berdasarkan pengalaman-pengalaman naik mobil, kita bisa pasti sampai di tempat tujuan kalau kita menggunakan GPS. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya sodorkan ini? Karena saya mengingat begini, Bapak Ibu, bukankah hidup kita ini sebuah perjalanan? Ya, kita lahir dan kita sedang bergerak menuju pada satu titik. Di mana kemudian Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi tujuan akhir perjalanan kita memang nantinya kembali kepada Bapa di surga. Ya, jadi kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Bapa di surga. Betul? Nah, tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, salah satu tujuan yang penting juga selama kita ada di dalam dunia, kita sedang menempuh sebuah perjalanan yang tujuannya adalah gini, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya, itu salah satu tujuan penting kita melakukan perjalanan hidup spiritual kita, ya, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Oh, mungkin kita bertanya, Pak, bukankah tujuan kekristenan jadi orang Kristen supaya hidup diberkati? Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian mengajak orang lain, yuk percaya Yesus, nanti hidupmu diberkati. Ke gereja, nanti hidupmu diberkati. Bukankah itu tujuan kekristenan? Bapak Ibu, itu bukan tujuan kita. Hidup diberkati itu bukan tujuan kita. Kita waktu percaya Yesus kita sudah diberkati. Amin. Ya, itu anugerah. Berkat itu ada 2, Bapak Ibu. Ya, berkat yang sifatnya umum dan berkat yang sifatnya khusus. Beberapa waktu yang lalu seseorang tinggal di Bekasi, kemudian WA saya dan bertanya, ya, kenapa ya orang yang enggak percaya Yesus waktu dia berdoa, kok doanya dijawab? Apakah ada Tuhan yang lain? Atau hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Saya kemudian menjawab dia, yang kita percayai hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya perlu beritahu, saya bilang bahwa berkat itu ada 2. Yang satu namanya berkat umum, ya, di mana semua orang itu akan mendapatkannya. Ya, ingat Yesus berkata, Bapa di surga itu murah hati. Dia Bapa yang baik, dia memberikan matahari kepada orang jahat dan juga kepada orang yang baik, kepada orang yang berdosa dan orang yang dibenarkan. Dia juga memberikan kesehatan kepada orang yang jahat, tapi dia juga memberi kesehatan kepada orang yang baik. Ya, ada keberhasilan bagi orang yang bekerja keras, tapi ada berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Nah, lalu apa berkat khusus yang hanya dimiliki oleh orang percaya? Yaitu keselamatan hidup yang kekal. Itu tidak untuk umum. Itu hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Ya, di luar itu Bapak Ibu, orang bisa berdoa, Tuhan, ya, sembuhkan saya. Tuhan bisa nggak sembuhkan? Dan Tuhan mau nggak sembuhkan? Sembuhkan. Itu berkat umum Bapak Ibu. Ya, tapi keselamatan dan hidup yang kekal itu berkat khusus yang hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan kekayaan, itu kepercayaan Tuhan. Itu bukan tujuan kita. Ya, itu bukan pencapaian kita. Berkat itu bonus, kekayaan itu bonus. Itu ujian sekaligus juga kepercayaan buat kita. Nah, kalau Tuhan berkati Bapak Ibu dengan kekayaan, itu karena Dia tahu Bapak Ibu tidak cinta uang. Kalau Dia berkati kita dengan kekayaan, karena Dia tahu kita orang yang mudah berbagi. Karena Dia tahu kita orang yang murah hati. Karena Dia tahu bahwa kita bisa mengelola keuangan, bisa mensupport pekerjaannya di bumi ini. Tapi di satu sisi setan juga bisa kasih kita kekayaan. Kerja keras juga bisa membuat kita berhasil dan bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi yang membuat perbedaan Bapak Ibu, Tuhan mengerti dan sangat tahu motivasi hati kita. Jadi semua hal yang Tuhan kemudian berikan dalam hidup saudara dan saya, itu selalu berujung pada gini, pembentukan keserupaan dengan Yesus. Termasuk waktu Dia kasih kita kekayaan. Dia mau kita murah hati seperti Yesus, betul? Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil, Bapak Ibu akan lihat begini, bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang yang sengsara. Bagaimana Yesus peduli sama orang-orang miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu. Bahkan murid-murid aja menduga waktu Yesus berkata kepada Yudas, lakukanlah apa yang kau mau. Mereka langsung berpikir, oh jangan-jangan si Yudas pergi beli sesuatu untuk orang miskin. Kenapa mereka bisa berpikir begitu? Karena mereka melihat perhatian dan kasih Yesus kepada orang-orang miskin. Yesus orang yang murah hati, terus berbagi kebaikan, berbagi kasih, berbagi apa yang ada padanya sampai Dia berbagi nyawanya juga. Jadi semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita termasuk kekayaan, itu sebenarnya sedang melatih kita untuk memiliki karakter seperti Yesus. Dalam hal ini mungkin murah hati, belas kasihan, kebaikan yang bisa dilepaskan. Bahkan juga termasuk masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu semua bertujuan membentuk kita menjadi seperti Yesus. Ya, termasuk ketika Dia membawa kita untuk memiliki teman-teman yang mengecewakan. Ada teman yang mengecewakan? Ada. Termasuk mungkin saudara yang tidak bisa akur. Kakak yang pelit, adik yang pelit, orang tua yang disiplinnya udah tingkat dewa, aturannya sangat luar biasa. Bapak Ibu, semua itu Tuhan izinkan kita jalani ya, dengan tujuan supaya kita terus dibentuk memiliki karakter seperti Yesus. Selalu ujungnya akan sampai di sana. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi serupa dengan Yesus, mudah atau enggak Bapak Ibu? Mudah atau gampang? Susah atau gampang? Susah ya? Ya. Susah enggak Bapak Ibu? Yang sudah seperti Yesus boleh angkat tangan? Oh, belum ada. Kita berproses kan? Susah kan? Mengampuni itu susah, berbagi itu susah, doa pagi itu susah. Banyak hal yang susah kita kerjakan. Yang Yesus kerjakan secara natural, yang ilahi, yang supranatural jadi natural dikerjakan Yesus. Berdoa, memberi, melayani, kemudian membagi kehidupannya. Ya, itu Yesus kerjakan dengan sangat luar biasa. Nah, kita diminta untuk menjadi seperti Yesus. Saya tahu itu tidak mudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita lahir itu membawa natur dosa. Nah, sifat dosa itu
Salah satu sifat dosa itu adalah gini, memikirkan diri sendiri. Ego kita itu loh terlalu tinggi. Saudara, kita itu mementingkan diri sendiri, kita itu sangat kuat. Ya Pak ya. Bahkan Alkitab berkata, kecenderungan hati manusia itu selalu berbuahkan kejahatan. Nah, salah satu pemicu ya munculnya berbagai macam kejahatan, kitab Yakobus berkata, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu kemudian memunculkan banyak kejahatan di dalam diri kita. Makanya biasanya kita nggak mau kalau nggak untung, nggak mau lakukan sesuatu kalau nggak untung. Ya, kita nggak mau pusing orang lain rugi, yang penting saya untung. Kita lihatlah sikap ego kita yang luar biasa. Dari situ saya sadar memang tidak gampang Bapak Ibu bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan tahu enggak bahwa itu susah. Ya, itu sebabnya coba Bapak Ibu lihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Garis bawah ini, dunia tidak dapat menerima dia. Yang bisa menerima dia itu adalah murid. Yang bisa menerima dia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kabar baiknya buat kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan kemudian memberikan kepada kita seorang partner, seorang mitra dalam kehidupan kita. Untuk menemani kita, untuk mengajar kita, untuk menunjukkan jalan bagaimana kemudian kita bisa melewati semua proses dan bertumbuh dalam karakter seperti Yesus. Ya, Alkitab berkata dia adalah penolong. Ya, Tuhan kasih penolong karena dia tahu tidak mudah buat kita untuk bertumbuh, untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mudah buat kita. Karena kecenderungan kita adalah memikirkan semua hal yang mementingkan diri sendiri. Keinginan dan kecenderungan hati kita berbuahkan hal yang jahat. Jadi susah buat kita. Nah Tuhan tahu dia yang menciptakan kita. Makanya dia kasih kita penolong. Ya, jadi ada mitra kita. Ada partner dalam kehidupan kita yang kemudian begini, menyertai kita, menemani kita selama proses perjalanan kita menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, ya, bahwa kita diberikan seorang penolong, partner yang selamanya ada bersama dengan kita. Ya, nah Bapak Ibu, itu sebabnya hari ini ya saya mau bicara tentang GPS ilahi. Ya, bagaimana pribadi Roh Kudus menuntun kita sampai pada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengannya. Dia akan menuntun kita langkah demi langkah. Nah, kita akan belajar bagaimana pribadi ini menolong kita. Supaya kita bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Dan pada akhirnya di ujung sana kita tiba di rumah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan kita bukan suatu tempat di dunia ini, tapi satu tempat di mana manusia tidak bisa tiba dengan upayanya. Ada yang bisa dengan kekuatannya menciptakan mungkin roket, pesawat untuk bisa tiba di surga? Nggak ada yang bisa. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, coba perhatikan ini Bapak Ibu.
Salah satu hal yang pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itu adalah melahir barukan kita, ya, di dalam Kristus, ya. Waktu kita datang ke dunia yang jasmani ini, dunia fisik ini, kita kemudian mengalami kelahiran secara fisik lewat ibu kita, betul? Nah, untuk masuk ke dalam dunia spiritual, dunia rohani, karena Allah itu roh. Jadi untuk masuk ke dunia rohani, makanya Yesus bilang kepada Nikodemus, Yohanes 3:3, jika engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan surga. Lihat aja enggak, apalagi tiba di sana. Apalagi tinggal di sana. Apalagi mengalami suasana kerajaan Allah. Enggak bisa. Nah, persoalannya Bapak Ibu, ada enggak yang bisa membuat dirinya lahir secara rohani? Siapa yang bisa membuat kita terlahir baru? Lalu kemudian kita masuk dalam sebuah perjalanan spiritual yang nanti berakhir di rumah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu, gak usah cari surga di bumi. Ya, walaupun ada satu rumah duka yang namanya heaven gitu kan. Surga gitu. Ya, di Surabaya itu heaven gitu. Wah, surga. Ya, jadi betul juga kalau mau ke surga harus mati dulu. Ya, nggak bisa dengan kondisi fisik ini. Makanya Roh Kuduslah yang kemudian melahirkan baru kita. Lalu kemudian Dia jugalah yang nanti kemudian akan memandu saudara dalam perjalanan rohani kita menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dengan upayamu tidak mungkin bisa. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus, ya, Sang Penolong itu memandu kita untuk mencapai tujuan perjalanan spiritual kita. Paulus berkata, kalau engkau dipimpin oleh Roh, kau akan hidup. Kalau kau dipimpin oleh daging, jelas kita akan mati. Bapak Ibu, hidup ini keputusan. Anda mau ada di dalam Kristus atau di luar Kristus, itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak bisa gandeng-gandeng. Bahkan anak saya aja enggak bisa. Saya pasti masuk surga karena bapak saya gembala, bapak saya pendeta. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena di surga enggak ada yang namanya cucu. Semua kita anak, betul? Ya enggak? Nah, kalau dia nempel sama saya, berarti kan Tuhan, saya cucunya Tuhan Yesus, saya anaknya Pak Hensan. Nggak bisa. Anak saya pun akan menjadi anak Allah. Artinya dia perlu mengalami kelahiran baru. Tanpa itu nggak bisa sampai di sana. Roh Kudus melahirkan baru dan bersaksi, Roma 8. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada anak dan cucu Allah. Jadi jangan nempel nebeng imanmu kepada orang tuamu, kepada saudaramu. Nggak ada, apalagi nebeng kepada saya. Nggak ada, urusan iman, urusan masing-masing. Oke? Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu semua punya fasilitas untuk berdoa langsung kepada Bapa di surga. Nggak ada kan yang kemudian engkau yang di surga. Kan ya, anak saya juga berdoa Bapa kami yang di surga. Loh, dia memanggil Tuhan Bapa, berarti dia anak. Dan semua harus mengalami proses kelahiran baru. Nah, saya tidak mau berlama-lama di sana Bapak Ibu. Kenapa sih kita membutuhkan pribadi Roh Kudus? Kenapa pribadi Roh Kudus itu penting? Sebab perjalanan yang satu ini tidak bisa dilakukan dengan upaya daging. Dan itu pasti tidak berhasil. Dan Yesus tahu, makanya dia kirim pribadi Roh Kudus kepada kita. Nah, hari ini mari izinkan Roh Kudus mulai memandu kita. Ya, menuju kepada satu tujuan yang sudah ditetapkan, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, apa yang kemudian menjadi peran Roh Kudus? GPS, ya. Bukan Global Positioning System, tapi G yang pertama itu adalah guru. Ya. Jadi Roh Kudus
Yang pertama untuk menolong kita dalam perjalanan rohani kita untuk masuk dalam pertumbuhan mengalami keserupaan dengan Tuhan. Yang pertama dia menjadi guru dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu. Apapun itu. Karena dia adalah Tuhan. Dia maha tahu. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di ayat yang lain. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan segala sesuatu itu adalah hal-hal yang benar. Dia bicara tentang kebenaran kepada kita. Bapak Ibu di renungan pagi kemarin yang saya kirim. Ya, kita belajar dari sikap Sida-Sida. Waktu dia membaca kebenaran, ya, baca nubuatan Yesaya, dia baca tapi dia tidak mengerti. Lalu Roh Kudus bicara kepada Filipus. Bapak Ibu dengar, Roh Kudus itu bicara loh sama kita. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak awal Bapak Ibu bertobat, pernah enggak dengar di dalam hatimu, di dalam batinmu ada suara yang lembut yang kemudian berkata kepada kita, berdoa, ayo ke gereja, kamu harus mengampuni, bersabar. Pernah ada yang enggak pernah? Ada yang pernah boleh angkat tangan? Apapun itu suara lembut di dalam hatimu yang bicara kepadamu tentang apapun juga. Ada? Oh, ada yang belum pernah dengar. Yang coba saya lihat, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kan kita belajar bersama-sama mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, oh rata-rata semua pernah. Ya. Nah, itu suara pribadi Roh Kudus. Dia bicara kepada Filipus, datangi kereta itu. Ya, Filipus datang ke sana. Lalu Filipus mulai mengajar tentang Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus memandu, Roh Kudus kemudian mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh Filipus. Kalau Bapak Ibu mundur lagi dalam pembacaan kita dalam Kisah Rasul, ya, pasal yang ke-6, ya, kita temukan kan ada pasal 8 kisah tentang Stefanus yang dibunuh. Ya kan? Sebelumnya Stefanus itu bersoal jawab dengan banyak orang-orang pintar. Dicatat di sana, Roh Kudus kemudian memberitahukan, mengajarkan kepada Stefanus apa yang harus dia katakan. Wow. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita Bapak Ibu. Dari yang tidak tahu kemudian kita menjadi tahu. Bapak Ibu kita tidak tahu semua hal. Betul? Banyak hal yang kita tidak tahu. Sebagian kita mungkin tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita juga tahu apa yang sedang kita alami. Kita tahu situasi kita. Tapi banyak kali kita tidak mengerti kenapa saya harus mengalami ini. Kita tahu ini tidak baik. Tapi kita bingung kenapa saya mengalami ini. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga yang seperti ini. Kenapa saya mengalami sakit yang seperti ini. Kenapa saya harus ada di kota ini. Kenapa saya harus memiliki suami seperti ini. Banyak kebingungan kita. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Roh Kudus akan mengajari kita. Supaya kita bisa berespon dengan benar. Roh Kudus mengajar saya. Dulu saya berpikir ketika saya memberi kepada orang yang susah. Saya yang menolong dia. Saya berpikir sayalah yang berbuat baik kepada dia.
Karena saya memberi, saya menolong dia. Tapi kemudian pada satu titik Roh Kudus bilang begini, bukan kamu yang menolong dia, tapi dia yang menolong kamu. Kok bisa? Kan jelas-jelas saya yang kasih uang. Ini dia anaknya gak bisa bayar uang sekolah. Anaknya mau beli baju, saya kasih uang. Saya tolong dia selesaikan masalahnya. Betul gak Bapak Ibu? Itu dari kacamata saya. Lalu Roh Kudus bilang, coba lihat dari kacamata Tuhan. Gimana? Tuhan bilang ajar saya, Roh Kudus ajar saya. Orang itu dikirim oleh Tuhan datang dalam hidupmu. Dia itu adalah alat Tuhan untuk menolong kamu. Kok tolong saya? Iya, dia menolong kamu supaya kamu belajar murah hati. Karena saya orangnya hitung-hitungan. Makanya Tuhan kirim orang-orang yang harus saya tolong. Jadi kemudian waktu saya melihat mereka, Tuhan, mereka yang menolong saya. Mereka menolong saya untuk menjadi murah hati. Mereka menolong saya untuk menjadi sabar. Ternyata karyawan-karyawan itu menolong kita untuk jadi lebih murah hati. Ya, karyawan yang menjengkelkan itu menolong saya untuk jadi sabar. Ya, istri yang banyak ngomong itu latihan buat kita. Terima kasih. Kalau enggak, kesabaran kita enggak ketahuan. Ya kan? Ada tetangga yang terus bilang, Om, boleh bantu enggak Om? Dia alat Tuhan untuk melatih kemurahan hati. Kalau kasih satu kali itu belum murah hati Bapak Ibu. Ya, kemurahan hati Tuhan itu kan tidak cuma satu kali, setiap hari. Jadi, lihatlah, Roh Kudus akan mengajari kita. Bahkan bisa melihat masalah sebagai berkat. Tapi juga Roh Kudus bisa mengajari kita. Ya, untuk bisa melihat gini, berkat itu ternyata jerat. Ya, itu Roh Kudus. Dia mengajar kita. Banyak yang kita tidak ngerti dalam hidup ini. Ya, kita kan marah. Kenapa Tuhan punya orang tua kayak begini? Miskin, susah, pemalas. Kita tidak ngerti. Kita ngomel terus. Tidak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti kan kita puji Tuhan. Seperti saya sekarang. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya keluarga yang model seperti ini. Udah cocok, udah pas buat saya. Terima kasih Tuhan kasih jemaat yang model begini. Udah cocok, udah pas buat saya. Terima kasih buat full timer yang model begini. Udah pas buat cocok buat saya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia roh kebenaran Bapak Ibu. Gak pernah salah. Yang sering salah itu kita. Salah berespon lah. Salah bereaksi. Salah membuat keputusan. Bapak Ibu hari ini ya. Bapak Ibu kita perlu pribadi ini betul. Karena dia penolong. Dia akan ajar kita. Ya. Kita marah. Dia tenang aja. Dia akan kasih tahu. Kenapa kamu marah. Ya. Yunus kan marah kan sama Tuhan. Ya apa ya? Kalau Bapak Ibu baca kitab Yunus. Ya, jangan pikir Tuhan datang tuh langsung Tuhan ngomong sama Yunus. Enggak, nanti di pasal yang terakhir Yunus bilang gini, bukankah sejak awal aku sudah tahu bahwa Tuhan itu pasti akan mengasihi mereka. Berarti sebelumnya udah terjadi dialog beberapa kali Tuhan dengan Yunus. Yunus enggak mau. Makanya dia lari. Bukan hanya lari, dia marah. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Duh. Bapak Ibu kadang-kadang kita marah. Untuk sesuatu yang memang tidak patut sebenarnya kita marah. Ya, marah itu keputusan. Setuju Bapak Ibu? Kalau marah itu keputusan, bisa enggak kita buat keputusan untuk tidak marah? Bisa. Memberi itu keputusan. Bisa enggak kita membuat keputusan untuk tidak memberi? Bisa juga. Semua hal yang kita lakukan itu hasil sebuah pilihan, hasil sebuah keputusan. Nah, Roh Kudus mau mengajar kita supaya kita jangan salah membuat keputusan. Kalaupun kita sudah buat keputusan yang salah, Roh Kudus akan menasehati kita. Supaya apa?
bertobat. Kenapa? Karena endingnya adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Ini yang pertama, GPS. G, guru. Yang kedua, Bapak Ibu, penuntun. Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang akan menuntun kita. Nah, mari kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di terjemahan Alkitab yang terbuka, namun ketika dia, Roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Dialah yang akan menuntun kalian supaya kalian mengerti segala ajaran yang benar. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Bapak Ibu, salah satu peran yang kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dia menuntun hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 4, dituliskan bahwa Roh Kudus memimpin Yesus, menuntun Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai. Itu Roh Kudus yang menuntun loh. Ya, nah kita seringkali kan pikir gini, Roh Kudus menuntun kita pasti ke jalan berkat, keuntungan gitu. Enggak tuh, dia memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Karena memang padang gurun tempat yang paling bagus untuk melihat kualitas dan hati kita. Itu padang gurun. Masalah itu paling cocok sudah untuk mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus, dia mau menuntun saudara dan saya supaya kita tidak salah jalan. Kita tidak salah membuat keputusan layaknya GPS tadi. Sistem navigasi tadi, ya. Bapak Ibu kalau kita buka GPS, ya, lalu kita klik Alam Sutra, ya. Saya biasanya kan ke Alam Sutra. Jadi dari Brebes, dari Jatibarang ke Alam Sutra. Saya klik gitu. Nah, kemudian begitu saya klik, suara itu sudah mulai bilang gini, belok kanan. Nah, nanti perapatan belok kiri. Nah, berarti saya lewat Brebes. Betul Bapak Ibu? Kan ada suara yang memandu. Ya kan? Tujuannya apa? Dia memandu saya kemana? Ke Alam Sutra, ke tempat anak saya. Karena saya sudah menetapkan tujuan. Nah, begitu kemudian saya terus. Dia tidak pernah ngomong terus. Belok kanan. Belok kanan. Belok lagi. Belok lagi. Enggak. Begitu sudah belok kanan dia akan kasih tahu. Tetap lurus. 40 kilometer. Ya kan? Setelah itu dia enggak ngomong lagi. Ya, jadi lurus terus. Nanti begitu kita sampai di rel gitu, dia akan kasih tahu. 200 meter ke depan belok kiri. Lalu ambil jalur kiri, lalu belok kiri lagi. Setelah itu dia diam. Betul Bapak Ibu? Nanti mendekati sudah mau belok, dia akan ngomong lagi. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, itu kan GPS. Nanti begitu Bapak Ibu sudah masuk tol dan perjalanan ternyata lurus terus. Ya, ada 75 kilo lurus, maka dia akan berkata, 75 tetap lurus sepanjang 75 kilometer. Setelah itu dia tidak ngomong lagi. Nanti ketika dalam perjalanan dia menemukan ada jalan yang bercabang. Ngomong nggak? Dia ngomong. Tetap ambil kanan. Tetap ambil kanan. 50 meter ke depan ambil jalur kanan. Dan begitu terus. Begitu ada persimpangan, ada jalan keluar dari tol, dia akan kasih tahu kita, mendekati itu dia bilang begini, tetap lurus.
Karena jangan-jangan kita nanti belok kiri, keluar tol. Supaya kita tidak salah, supaya kita tidak tersesat, dia ngomong lagi, tetap lurus. Nanti perapatan ambil jalur kanan. Nanti kalau pas ketemu belokan begitu, ambil jalan keluar ketiga. Bapak Ibu ngerti ya? 1, 2, ketiga. Dia memandu kita supaya tidak sesat. Supaya kita bisa tiba di tujuan. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Roh Kudus itu tidak terus-terusan bicara sama kita. Tapi dia bisa lihat. Di depan ada satu situasi yang bisa membahayakan kita. Yang bisa menyesatkan kita. Roh Kudus kasih rambu-rambu di dalam diri kita. Jangan kontrak kerja dengan orang itu. Tujuannya supaya kita tidak menyimpang. Dia mencegah kita supaya kita tidak salah. Tidak mengalami kerugian. Ingat, dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita tidak tahu seperti waktu GPS gitu kita pandu. Kita nggak tahu di depan sana ada macet, nggak tahu. Tapi GPS beritahu kita. Ya, dari satelit, dari Bapa di surga, kiri. Ada macet di depan. Akan mengalami kelambatan 5 menit. Itu diberitahu. Bukan waktu sudah ketemu macet, sebelum. Wow, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seharusnya Bapak Ibu, kita jauh dari yang namanya kesusahan. Kita jauh dari yang namanya kerugian. Karena seringkali kita tidak nurut sama Roh Kudus. Udah diingatkan. Betul enggak Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita harusnya belok tapi kita asik dengan diri kita, asik dengan lagu. Kita enggak fokus sama suara GPS, kebablasan. Apa yang dilakukan? Dia segera melakukan redirection, pengaturan arah ulang. Betul? Itu langsung dia kasih tahu. Nanti terus saja, nanti 300 meter di depan ambil putar balik. Loh, karena apa? Karena dia harus memimpin kita sampai pada tujuan. Nah kalau kita enggak mau, aku mau terus-terus, enggak mau belok, ya udah nyasar. Enggak sampai di tujuan, habis waktu, habis bensin, habis energi, habis juga emosinya. Marah-marah terus. Salah kita buat keputusan. Kita bisa tiba di tempat yang salah. Tapi kalau ada GPS, dia bisa beritahu kita. Walaupun tetap buang waktu, tetap mengalami kerugian, tapi bisa kembali sampai di tempat tujuan. Roh Kudus tidak pernah paksa kita. Dia cuma menasehati. Kita tidak nurut. Kita tanggung kerugiannya. Kemudian nasihat datang lagi. Betul enggak? 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus memang bermanfaat. Memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuannya. 4, mendidik. Di dalam kitab Mazmur dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mau mengajar, Tuhan mau menasehati. Saya tanya Bapak Ibu, nasihat itu diberikan di awal atau di akhir? Di awal. Ya kan? Nah, nanti kalau kamu live in di Jogja, ya, jangan lupa mandi. Itu kan nasihat. Ya. Mandi yang bersih pakai sabun, jangan pakai rinso. Yo, pergilah live in. Gitu. Lihat loh kok sabun cuma 1, rinso tempatnya banyak, hemat. Ya udah pakai yang banyak lah. Udah dengar nasihat.
pulang gatal-gatal. Rugi enggak? Rugi, padahal udah dinasehati kan? Nah, begitu kita sudah buat kesalahan, kulit gatal-gatal, nasihat datang lagi. Makanya kalau dinasehati dengar. Sekarang, kamu sama papa pergi ke dokter. Ya, minum obatnya, ikuti petunjuknya. Coba Bapak Ibu lihat. Kita bisa buat salah, tapi Roh Kudus tidak akan pernah menyerah dengan kita. Karena kita harus tiba di tempat tujuan. Kita terus lagi tidak mau belok, tidak mau putar balik. Tidak apa-apa, dia kasih tahu lagi. Nanti 45 kilo ke depan keluar, ambil kiri. Oh, tambah jauh kan? Tapi dia tetap tuntun, dia tetap nasihati. Kenapa? Karena dia tidak bisa tidak mencintai kita. Karena dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Bapak Ibu lihatlah, dia mau tuntun kita. Kita ini yang seringkali dablek. Susah dinasehati. Kita tahu enggak kita doa itu penting? Tahu enggak kita mengampuni itu menguntungkan kita? Tahu, banyak yang kita tahu. Tapi kita enggak mau nurut. Kita ambil jalan kita, nanti susah, baru kita lapor, Tuhan kenapa begini? Nah, Tuhan nasihati lagi. Ya kan? Mau nurut enggak? Putar balik enggak? Enggak Tuhan. Yaudah terus, tambah jauh. Ya. Yuk mari mulai belajar dengar-dengaran sama Roh Kudus. Amin. Loh, Tuhan itu loh yang ngasih Roh Kudus. Dia tahu bagaimana mungkin kita menolak pribadi ini. Pribadi inilah yang menolong kita, yang memampukan kita. Ya. Dan hebatnya Bapak Ibu, seperti GPS apa yang akan terjadi di depan, Roh Kudus itu tahu. Dia bisa memandu kita. Jangan bergabung dengan komunitas ini. Kamu belum siap, nanti kamu terpengaruh. Ya, ada sinyal di dalam hati kita. Waktu kita buat salah Bapak Ibu, ya, rasa enggak? Dulu waktu kita belum lahir baru, ya bohong biasa, utang enggak bayar biasa. Nah kali ini begitu udah lahir baru, ya ngomong salah aja rasanya ada sesuatu yang membuat kita enggak tenang gitu loh. Roh Kudus bilang, kenapa kamu bohong? Bapak Ibu rasa itu? Ada yang enggak enak di dalam hati kita? Kalau enggak berarti Bapak Ibu coba pikir-pikir udah lahir baru atau belum. Sebab orang yang lahir baru ada Roh Kudus diam di dalam dirinya. Roh Kudus tidak akan berdiam diri ya, karena dia pasti akan mau tolong saudara. Sampai kemudian memang kita yang memadamkan Roh Kudus. Bagaimana cara memadamkan Roh Kudus? Gampang Bapak Ibu. Kita cuma katakan no. Setiap kali dia ngomong, no. Udah. Ampuni, enggak. Beri, no. Doa, enggak. Loh, udah. Lama-lama dia enggak ngomong lagi. Tapi waktu kita mulai, iya Roh Kudus. Ya, jalan. Nanti di depan dia ngomong lagi. Saatnya untuk berbelok. Iya, belok. Ambil kiri, lurus. Wah. Dia menuntun kita supaya kita tidak mengalami macet. Kalau tidak mau mengalami macet, ambil jalur lain. Dia tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa pribadi Roh Kudus ini. Amin. Ya, rugi kan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh? Rugi. Ya. Nah, yang terakhir, S. Sahabat. Roh Kudus itu menjadi sahabat buat kita. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, Roh Kudus tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu menemani kita. Kalau kita bilang kita punya seorang sahabat itu paling ngerti kita, betul?
Dia tahu perasaan kita. Dia tahu keluh kesah kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu semuanya tentang kita. Karena kita bisa cerita kepada dia. Itu sahabat. Nah, seorang sahabat itu tidak akan rela melihat temannya, sahabatnya sedih. Dia akan berupaya bagaimana bisa menolong sahabatnya. Dia akan coba menghibur ketika sahabatnya lagi sedih. Dia akan coba lakukan apapun supaya sahabatnya bisa semangat dan bangkit kembali. Itu sahabat. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memahami perasaan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kelemahan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu juga apa yang Bapak Ibu tidak tahu. Dia mengerti semua keluh kesahmu. Dia selalu ada buatmu. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu penolong. Dan dia akan menyertai kamu. Dia akan menemanimu selama-lamanya. Dia akan menemani kita. Waktu kita berdoa, dia menemani kita. Bahkan dia berdoa bersama dengan kita. Waktu kita sudah tidak sanggup berdoa, dia yang berdoa bagi kita kepada Bapa di surga. Roh Kudus itu sahabat yang sejati. Roh Kudus penolong, parakletos. Parakletos itu salah satu artinya adalah pembela. Bukankah kalau kita punya sahabat, kita kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang lain, sahabat kita akan maju membela kita. Betul? Dia akan berdiri bagi kita. Itu seorang sahabat. Yesus berkata seorang sahabat bahkan berani memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dia kata itu sahabat sejati. Ya, teman bisa tinggalkan kita, merapat dengan kita kalau kita uang banyak, tinggalkan kita kalau kita susah. Tapi seorang sahabat, Anda dalam kelemahan, Anda dalam kesusahan, dia ngerti perasaanmu, dia ngerti keluh kesahmu. Dia akan duduk bersama denganmu. Dia akan berbincang denganmu. Dia menemanimu melewati semuanya. Roh Kudus menemani kita. Bahkan dia juga mewakili kita berdoa kepada Bapa di surga. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Kadang-kadang tidak bisa ngomong. Cuma air mata. Waktu air matamu tumpah, Roh Kudus ngerti perasaanmu. Kenapa? Karena dia ada di dalammu. Dia ngerti perasaanmu dan dia akan berdoa kepada Bapa di surga. Alkitab berkata, Bapa di surga akan mendengarkan bahwa doa itu adalah doa yang berkenan kepadanya. Wow, dia sahabat yang baik. Manusia bisa lupa sama kita. Orang tua juga bisa lupa sama kita. Anak apalagi. Tapi pribadi Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita. Dia tahu hal-hal yang di depan kita. Dia akan mengajari kita bagaimana melewati semuanya itu dengan baik. Dia akan menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Tidak salah membuat keputusan. Kalaupun kita salah membuat keputusan sebagai sahabat, dia akan menemani kita melewati situasi-situasi yang sulit. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tetap akan kasih nasihat kepada kita. Kembali lagi, apakah kita mau mendengarkan dia atau tidak? Kekasih-kekasih Tuhan, waktu kita tidak taat mendengarkan Roh Kudus, dia tetap bersama-sama dengan kita. Lalu selanjutnya, apa yang saya harus lakukan kalau kita sudah mengerti betapa pentingnya Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita? Saran saya, bersahabatlah dengan baik dengan Roh Kudus. Bergaul kariblah dengan dia. Dengarkan tuntunannya. Dia tidak pernah salah. Bukankah kita pernah mendengar suaranya di dalam hati kita? Menegur kita, memberikan arah kepada kita. Banyak orang bertanya, gimana caranya mendengar suara Roh Kudus? Ya dengarkan saja. Dalam keheningan batinmu kau bisa dengar. Makanya Alkitab berkata, jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa, kata Petrus. Jadilah tenang. Petrus itu kan orang yang kemerungsung, maunya cepat gitu. Dia berkasih nasihat. Jadilah tenang, supaya kau bisa berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada pribadi yang ada di dalam kita. Roh Kudus, aku harus apa?
Aku pengennya marah. Aku pengennya balas. Aku pengennya lakukan ini. Aku sangat tertarik dengan bisnis ini. Ini menjanjikan sekali Roh Kudus. Ya. Tapi apakah engkau setuju atau enggak? Bagaimana yang di depan? Ini menjebak, ini berkat atau jerat? Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Kita banyak kali bertanya, gimana caranya mendengarkan Roh Kudus? Bapak Ibu, pertanyaan yang jauh lebih penting menurut saya adalah, apakah kita mau mentaati Dia ketika Dia berbicara kepada kita? Maukah kita mendengarkan Dia? Maukah kita mentaati Dia? Waktu Roh Kudus bilang sama Filipus, tinggalkan Samaria, ambil jalan yang sunyi. Loh, coba. Dia buat KKN, orang bertobat, banyak mujizat terjadi. Lalu bilang begini, pindah ke jalan yang sepi. Untuk apa? Ketemu satu orang yang namanya Sida dari Ethiopia. Filipus dikatakan segera berangkat. Waktu dibilang dekati kereta itu, dikatakan Filipus segera. Gak pernah tanya, ngapain Tuhan? Itu orang siapa? Aku gak kenal. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, artinya Dia udah siapkan lebih dulu orang itu. Sida itu bertobat. Kayak pelayanan saya di tempat ini. Gimana kalau satu saat Tuhan bilang gini, pindah ke Guci. Loh, gak ada jemaat di sana Tuhan. Pindah ke Guci. Bandung gimana Tuhan? Guci. Kalau kamu gak mau Guci, Moga. Loh kok tambah jauh Tuhan? Gak mau Bumi Jawa. Loh Tuhan, Bojong lah. Gak adakah kota besar? Loh kita kan gitu kan? Kalau disuruh lakukan sesuatu, kita ukurkan untung ruginya buat kita. Tapi yuk belajar taat yuk. Ketika Tuhan tiba-tiba ngomong, tolong keluarga itu, lepaskan apa yang aku titipkan kepadamu. Belajarlah taat. Kau akan lihat mujizat. Kau akan lihat kemenangan. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin Bapak Ibu. Semua kebenaran yang kita dengar hari ini mengingatkan kita, Roh Kudus itu baik buat kita. Dia penolong karena kita memang perlu ditolong. Tidak mungkin bisa jadi seperti Yesus tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin bisa sampai di rumah Bapa di surga tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin. Dengan kebaikanmu, dengan amal sedekahmu, begitu kita ngasih orang tidak terima kasih aja kita jengkel. Ya, Bapak Ibu kan kasih. Oh murah-murah hati kan, bawa bingkisan kasih. Lalu orangnya terima. Ya cuma ini, terus ditaruh. Loh saya tanya, marah nggak? Cuma begini, terus dia taruh. Terus dia tinggal. Saya tanya Bapak Ibu, besok mau sedekah lagi? Amit-amit. Ya kan? Coba lihat semua yang daging ini, aduh selalu ujung-ujungnya begini. Mementingkan diri sendiri. Yesus kasih hidupnya sama manusia. Manusia menolak. Dia tetap mencintai manusia. Dia tetap datang kepada manusia. Bapak Ibu, yuk jadi pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dia ada di dalam kita mulai hari ini. Dengarkanlah dia. Bersahabat dengan dia. Curahkan isi hatimu kepada dia. Dia akan mengajarmu, dia akan menuntunmu, dan dia akan menemanimu melewati semuanya sampai kau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Di ujung ibadah kami, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Yang memandu kami untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, menghantar kita dalam sebuah perjalanan hidup yang penuh kemenangan, bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom keluarga Duta Kerajaan. Berikut kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam sepekan